Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis saya kutip biasa dari terjemah Irsyadul Ibad. Silakan yang punya nanti dicek, cross check halaman 489 di bab mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah, tidak dapat masuk surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nammamun, suka mengadu domba. Senang tuh kalau sesama umat mukmin, orang beriman, sesama orang muslim bertikai, berantem, itu senang banget itu. Itu orang yang punya hati seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah, gak bakal tuh masuk surga. Senang hatinya itu kalau orang itu berantem, cekcok, senang banget itu. Awas, hati-hati Bu, jaga hati. Kalau ada perasaan begitu, hatinya tolong disirami terus dengan zikrullah. Sholatnya dibetulin tuh. Kalau kita ahli sholat, bisa maaf, rajin sholatnya, tapi hatinya begitu, berarti ada sesuatu yang kurang di ibadahnya. Coba dikoreksi, mungkin bacaan sholatnya sebolak-balik begitu tuh, gak jauh dari sholatnya, coba dipraktekin, dibetulin. La yadkhulul jannah nammamun, suka ngadu domba. Allah alam bisawab. Hadis yang kedua, hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minni zu hasadin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minni, tidak termasuk umatku, tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Kenapa? Zu hasadin, hasud hatinya, dengki hatinya. Boh, apa hasud? Apa? Prakteknya apa? Gak seneng orang lain dapat nikmat, gak seneng kalau orang lain bahagia. Awas itu, dengki itu, hasud. Makanya orang yang hasud itu hatinya itu, orangnya itu inginnya orang itu dapat musibah terus, nyungsap terus. Hati-hati itu. Kalau ada cuil hati seperti itu namanya hasud. Jelas hadisnya. Orang yang hatinya hasud, tanpa disadari amal kebaikannya akan terkikis habis. Seperti apa Bu? Rasulullah contohkan seperti apa? Api yang membakar kayu, habis amal kebaikan kita, habis ahli zikir, tapi maaf hatinya hasud, awas, pahalanya lama kelamaan akan terkikis tuh. Kenapa? Oleh siapa? Hasud, dengki, gak senang itu orang lain dapat kenikmatan. Sedih kalau orang lain senang, bahagia. Masih hati-hati. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wala namimah, orang yang suka mengadu domba, bukan mendamaikan, bikin supaya bertikai, berantem. Senang tuh kalau lihat orang berantem tuh. Awas, hati-hati itu. Rasulullah jelas, laisa minni, bukan termasuk umatku. Rasulullah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga apa? Wala kahanatin,
orang yang menjalankan perdukunan. Sesulit apapun kita, ya, tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah sama orang yang, maaf, dukun-dukun, nggak usah. Kita punya Allah kok, yang maha segalanya, bisa. Yakinlah dengan janji Allah itu, apalagi sama orang mukmin. Allah sayang sekali, itu sayang banget ya. Karena kitanya nggak mau deket sama Allah sih, jauh terus, zikir nggak pernah. Biar Allah dekat, jangan tinggalin zikrullahnya, sholawatnya, tasbihnya, jangan putus. Kerjakan semua yang Allah perintahkan, yakin Allah akan dekat itu. Wala ana minhu, ya, di sini diartikannya aku juga bukan termasuk golongan mereka. Artinya apa? Rasulullah tidak suka orang-orang yang praktek perdukunan gitu. Sehingga ada hadis Rasulullah, orang yang mempercayai ucapan dukun itu berapa hari Bu sholatnya nggak diterima? 40 hari itu tertolak. Kenapa? Karena lebih yakin dengan ucapan perdukunan si dukun itu. Jaga, jangan sampai hati kita keliru, menyimpang. Yakinlah Allahu Ahad, Allahus Somad. Allah tempat bersandar kita. Kesulitan apapun, namanya hidup sulit, biasalah. Sulit ekonomi lah, sedih, maklum, namanya manusia, ada sedih, ada susah. Sandarin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah mengeluh sama bolak-balik itu, tidak usah mengeluh sama orang, mengeluh sama Allah. Ya pertama, bangun sepertiga malam, tahajud, zikir, istighfar, nangis. Ya Allah, saya punya masalah, ya Allah, kasih solusi ya Allah. Allah Maha mendengar loh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, hiyaru ummatil ladzi idza ru'u dzakarallah. Kata Rasulullah SAW, hiyaru ummati, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, adalah alladzina idza ru'u dzakarallah. Kalau melihat kita, itu orang itu langsung mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lantaran kelakuannya baik, amar ma'ruf. Melihat mukanya dia, kita adem gitu, semangat jadi ibadah. Ini kata Rasulullah, sebaik-baik umatku. Jadi daya auranya itu bisa menarik orang untuk ingat kepada Allah. Jadi istiqomah ibadah luar biasa itu. Kalau sudah punya aura seperti itu, bisa menyadarkan orang. Adem tuh lihat mukanya beliau misalnya, bergaul dengan mereka, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Rasulullah menyatakan, wasiraru ummati, sejelek-jelek umatku. Apa sejelek-jelek umat? Kata Rasulullah SAW, al-masya'una bin namimah, sana kemari. Udah ngaji aja Pak Ngodin, dulu kerja Ngodin, ngaji aja, ngaji. Dengarkan, orang-orang yang kesana kemari berjalan bin namimah. Apa tuh tadi? Ngadu domba, bikin orang provokator lah. Subhanallah, biar huru hara. Maka
Makanya kelihatan tuh kalau ada orang maaf ahli ibadah, mulutnya pedas, sana kemari provokator. Subhanallah, kita jaga lisan kita. Makanya kata Rasulullah, faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mengajak orang pada kebaikan, sudah aw liyasmut, diam. Jaga lisan kita, jangan sampai mengotori hati kita. Al-mufarriquna bainal ahibbah, suka memecah belah antara sesama al-ahibbah, orang yang saling sayang. Dibikin orang biar putus hubungan antar saudara, biar putus. Subhanallah, itu jahat itu. Jaga hati kita ya. Jangan sampai kita maaf ahli ibadah di akhirat kita dijebloskan ke dalam neraka. Kenapa? Kita nggak sadar kita banyak hasud sama orang, dengki sama orang. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, wasiraru ummati, sejelek-jelek umatku al-baghun al-bura'ul anata, orang yang senang menuduh berzina kepada orang yang tidak pernah melakukannya. Kalau kita nggak lihat langsung, jangan nuduh orang berbuat serong. Selingkuhlah, kalau nggak lihat sendiri jangan. Karena rasa benci sama orang itu, dicarilah kesalahannya dia, inilah itulah. Itu selingkuh tuh. Subhanallah, kita nggak lihat sendiri. Karena hukuman orang yang berzina, apalagi sudah punya istri, sudah bersuami istri, itu berat hukumannya. Kalau benar, kalau salah, ya Pak Nasrul, hukuman zina orang yang sudah bersuami istri apa? Dirajam itu, nggak main-main itu. Makanya hati-hati, jangan gampang menuduh orang berbuat selingkuh, berzina, apalagi nuduh berzina. Kalau nggak lihat sendiri tidak usah. Jaga hati. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat ya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya ini mensahihkan hadis ini, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was shadaqah. Rasulullah nanya sama sahabat, wahai sahabat-sahabatku, maukah kamu aku beritahu bi afdala min darajatis siyam was salati was shadaqah, yang pahalanya lebih baik daripada puasa, salat, sedekah? Lantas para sahabatnya menjawab, qalu bala, mau ya Rasulullah. Apa Rasulullah bersabda? Qala islahu zatil baini, mendamaikan orang yang bermusuhan. Ini pahalanya itu luar biasa, menyatukan orang yang bertikai ya, memutuskan hubungan, kita damaikan jadi satu. Wah, itu pahalanya luar biasa, itu pendamai, penyatu ya. Kemudian jaga hati kita, jangan sampai mudah ya, berbuat dosa. Kita nggak suka sama orang nih, dibikinlah supaya jangan mendekati dia. Subhanallah min zalik. Fa inna ifsada dzatil baini yal haliqah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang yang merusak ifsada dzatil baini, merusak hubungan orang yang bermusuhan. Sudah bermusuhan nih, dibikin supaya makin ramai, makin panas. Apa kata Rasulullah? Yal haliqah, dia sudah berarti mencukur. Apa mencukur? Apa? Agama.
tahlikuddin, mencukur agamanya. Subhanallah. Kami tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Ini ayat Allah nih. Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Wala tuti' kulla hallafim, janganlah, Allah pesan nih. Oh, Allah pesan nih. Jangan aja Bu. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak halaf, banyak bersumpah, hobi sumpah, senang tuh sumpah demi Allah tuh, tapi kebohongan. Banyak sumpah orangnya tuh demi Allah, tapi hatinya nggak baik. Mahin, lagi terhina. Jangan dekati itu, kata Allah, jangan dekati orang yang banyak sumpah, apalagi untuk hal pribadi, untuk keuntungan diri sendiri, untuk kejahatan. Wala tuti', jangan ikuti hammazim masya'i. Siapa lagi? Orang yang banyak mencela, hobinya menyela orang. Subhanallah. Orang baik dicela, senang kalau menyela orang. Itu kata Allah, wala tuti', jangan ikuti orang begitu. Kasih jarak. Banyak sumpah, hina, hammazim masyai, yang banyak mencela orang, menyudutkan orang, mencemooh orang. Subhanallah min zalik. Binamim, apa Bu? Binamim, namim, yang kian kemari mengadu domba, menghambur fitnah. Jaga jarak dengan orang seperti itu. Ini Allah pesan. Surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Kalau Allah pesan begini, ini virus nih orang begini. Orang begini ini virus, racun, jangan dekati itu. Ini Allah pesan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu